tadi. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kita memang perlu membuat berdasarkan aspirasi yang ada Hari Keris Nasional. Tanggal 19 April merupakan tanggal yang bersejarah karena visi dan misi upaya pemajuan budaya keris ini tersusun dengan baik dalam kongres pertama SNKI di Surakarta ketika itu, tahun 2006. Jadi tokoh-tokoh perkerisan, karena ketika itu sebenarnya yang mendaftarkan ke UNESCO ini adalah komunitas. Komunitas ini waktu itu belum ada wadahnya. Kemudian wadah inilah kemudian diciptakan setelah ada pengakuan dari UNESCO, dan dibentuklah berdasarkan diskusi dengan pemerintah ketika itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan komunitas-komunitas keris yang ada, termasuk tokoh-tokoh perkerisan yang masih ada ketika itu, antara lain adalah Bapak Wibowo Basuki, Pak Haryono Haryo Guritno, ada di sini juga hadir Pak Gaura Mancacarita, dan juga banyak yang lain lagi, yang Pak Basuki juga dari awal, dan saya kira banyak tokoh-tokoh di sini dari perkerisan yang hadir ketika kongres pertama SNKI tahun 2006 di Surakarta, yang akhirnya menjadikan SNKI ini atau Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia ini sebuah organisasi yang menampung banyak paguyuban. Dan kebetulan SNKI ini adalah organisasi satu dari 6 NGO kebudayaan yang terdaftar di UNESCO, yang terakreditasi di UNESCO. Jadi SNKI adalah satu dari 6 organisasi yang terakreditasi di UNESCO. Jadi selain SNKI adalah Senawangi, kemudian ada Asosiasi Tradisi Lisan, ada Toraja Melo, ada Yayasan Batik kalau tidak salah, dan satu lagi dari organisasi. Jadi hanya 6 organisasi di Indonesia yang terakreditasi di UNESCO. Dan karena SNKI ini juga merupakan satu federasi dari paguyuban-paguyuban yang ada, maka kemudian membuat satu aspirasi agar hari di mana Kongres SNKI yang pertama ini dijadikan Hari Keris Nasional. Ada juga aspirasi sebenarnya yang menginginkan tanggal 25 November sebagai Hari Keris Nasional. Karena ketika tanggal 25 November itu adalah penyerahan dari UNESCO. Penyerahan UNESCO untuk keris. Dan ini biasanya juga ada kombinasi kadang-kadang. Namun 25 November itu sudah cukup banyak hari di situ. Yang paling terkenal dan diperingati itu adalah Hari Guru. Hari Guru tanggal 25 November. Ada lagi Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Itu juga tanggal 25 November. Jadi banyak sekali hari-hari di tanggal itu. Dan memang konferensi atau kongres UNESCO itu dilakukan pada bulan-bulan itu, November, Desember, sehingga kalau kita mengikuti hari penyerahan dari UNESCO, bisa-bisa kegiatan-kegiatan kebudayaan itu bertumpuk nanti di ujung tahun. Nah, ini juga salah satu masalah pertimbangan teknis ketika itu. Oleh karena itu kemudian di Kementerian Kebudayaan kita tentu ingin berharap kegiatan perkerisan Tosan Aji ini bukan hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak pameran semakin bagus. Semakin banyak kegiatan juga semakin bagus. Alhamdulillah dalam beberapa tahun ini juga semakin banyak pameran, dan ekosistem perkerisan kita ini juga semakin baik. Oleh karena itu kita berharap tanggal 19 April ini menjadi salah satu puncak dalam kegiatan perkerisan di Indonesia, dan kita canangkan berdasarkan keputusan Menteri tanggal 19 April menjadi Hari Keris Nasional. Ya. Mudah-mudahan
nanti banyak lagi hari-hari yang lain, ya, termasuk tanggal 25 November kita lakukan kegiatan itu karena juga terkait dengan pengakuan dari UNESCO itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira kita paham budaya kita ini sangat kaya. Saya menyebutnya dengan satu atau dua kata, mega diversity. Jadi sangat beragam. Saya kira tidak ada budaya yang keberagamannya, kekayaannya melebihi yang kita miliki. Saya kebetulan sejak tahun 1989 sampai hari ini, alhamdulillah mendapat kesempatan memimpin banyak delegasi, dan akhirnya saya hadir di sekitar 100 negara. Saya datangi museum mereka, saya lihat ekspresi budaya, saya saksikan tidak ada kekayaan budaya